Nah, berikut ini adalah contoh foto-foto yang powerful yang terbukti dapat mendatangkan penjualan sesuai algoritma Shopee terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini. Channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang persiapan toko sebelum iklan agar tidak boncos ya. Nah, agar tidak boncos dalam iklan, kita harus membuat produk kita itu meyakinkan dulu di mata konsumen sebelum diiklankan ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai konsumen yang akan membeli di Shopee ya. Maka kalau kita akan membeli di Shopee, kita biasanya akan memperhatikan ketujuh hal ini ya. Yaitu saya akan membeli di toko yang ulasannya banyak bintang 5 semua. Kemudian saya akan membeli di toko yang murah tapi bagus. Kemudian yang fotonya jelas, gratis ongkir, dicat cepat balesnya, kemudian pengirimannya cepat, dan kalau ada komplain gampang, tidak ribet. Nah, kemarin kita sudah membahas 2 poin ini ya. Kita sudah membahas yang pertama, cara mendatangkan ulasan bintang 5 ya, baik cara natural maupun instan. Silakan buat teman-teman yang belum melihat, silakan dilihat. Yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendapatkan produk murah tapi bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat foto yang bisa mendatangkan penjualan ya. Foto yang mendatangkan penjualan tentunya foto yang jelas dan syukur-syukur ada real pic-nya ya, ada gambar aslinya. Nah, kalau saya akan membeli produk di Shopee tentunya biasanya kita akan melihat fotonya itu detailnya seperti apa, aslinya seperti apa ya. Fotonya jelas, ada real pic-nya. Nah, mengapa foto itu penting? Baik, foto itu sangat penting ya. Tapi ini catatan untuk produk baru ya. Kalau untuk produk-produk lama yang terjualnya sudah puluhan ribu, ulasannya sudah bintang 5 semua, foto produk tidak begitu penting sebenarnya ya. Oke, mengapa foto itu penting? Kita lihat langsung masuk ke Shopee ya. Nah, kalau kita misalnya mau nyari mantol, ini lagi musim hujan, mantol. Nah, maka yang pertama akan tampil ini. Ya. Jadi di sini ada foto, ada judul, ada promo-promo di sini, ada harga, ada ulasan, ada jumlah terjual, dan ada kota. Di sini gambar menjadi hal yang paling mencolok ya di antara ke faktor-faktor yang lain ya. Tentunya ini akan 30% konsumen akan terpengaruh oleh gambar ini ya, meskipun tidak semua ya. Sekali lagi ini untuk produk baru ya. Untuk produk-produk lama nih yang sudah terjual 10.000 itu gambar ngasal aja, gambar utamanya yaitu tidak begitu berpengaruh karena sudah terbantu oleh jumlah terjual dan ulasannya ya. Tapi untuk produk-produk yang baru itu wajib memperhatikan betul foto ya. Sekali lagi, mengapa foto penting? Ketika kita membuka pencarian nih, ngetik pencarian, di sini muncul pilihan-pilihan produknya, maka yang paling nyolok adalah gambar ya. Kembali ke slide ya. Nah, untuk kawan-kawan yang punya produk sendiri, kemudian harganya lebih murah dari kompetitor, itu kita untuk foto itu tidak usah terlalu pusing ya. Kita tinggal contek kompetitor, kemudian kita iklankan produk serupa. Kalau ini harganya memang lebih murah dari kompetitor ya. Tapi untuk reseller dan dropshipper atau pedagang yang produknya itu harganya lebih tinggi atau sama dengan kompetitor, itu kita harus kerja lebih ekstra untuk membuat foto ya. Tentunya selain indikator lain tadi ya, selain judul, promo-promo, harga, ulasan ya. Nah, hal yang penting lain untuk foto itu tidak ada rumus yang pakem untuk foto yang mendatangkan konversi atau penjualan ya. Mungkin di video-video YouTube banyak ya, harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Sebenarnya tidak ada rumus yang pakem untuk foto harus seperti apa. Saya ada beberapa toko yang menjual fashion, menjual produk volusi, menjual produk rumah tangga, dan masing-masing kategori itu membutuhkan foto yang berbeda ya, tergantung dari kategori produk, sasaran atau target konsumen ya. Kategori itu maksudnya apa? Apakah itu fashion kah, atau elektronik kah,
atau produk solusi kah, atau kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, itu foto-foto yang disuka oleh konsumen itu beda-beda ya. Berikut foto yang di saya itu sudah terbukti mendatangkan penjualan atau konversi. Ini hanya salah satu ya. Jadi teman-teman tidak harus terpaku pada ini. Ini sebagai salah satu insight ya. Sebagai salah satu pilihan. Di YouTube masih banyak, teman-teman boleh juga menggunakan video-video lain di YouTube ya. Tapi ini salah satu yang saya gunakan dan sudah terbukti mendatangkan penjualan ya. Secara garis besar saya akan membaginya dalam foto untuk kategori fashion ya, kategori fashion, kemudian kategori elektronik, dan kategori produk solusi. Ini masing-masing mempunyai karakter foto utama yang berbeda yang disukai konsumen. Nah, untuk fashion ya, untuk fashion itu kita gambarnya simple saja tapi jelas, good looking, indah dilihat ya. Untuk fashion itu simple, nggak usah banyak tulisan, nggak usah banyak hiasan, nggak usah banyak tambahan-tambahan tulisan yang justru menghilangkan fokus ke produknya itu ya. Cukup simple, backgroundnya bisa putih, bisa kuning, nggak usah warna-warni ya, nggak usah banyak tulisan COD, tulisan macam-macam. Terus fotonya itu wajib bagus ya. Kalau fashion itu wajib good looking, wajib enak dilihat, itu kalau fashion ya. Syukur-syukur real pic ya. Ya, nanti di foto utamanya ada foto keseluruhan, kemudian ada foto tampak depan, tampak belakang, bahannya seperti apa, kemudian jahitannya seperti apa. Kemudian kalau ada variasi, itu variasi dan harganya berbeda, itu silakan dicantumkan ya. Mengapa? Ya, ini penting ya. Untuk sekarang pencantuman harga di gambar itu penting. Kenapa? Karena sekarang itu harga yang tampil ini ya, harga yang tampil di sini itu bukan lagi harga paling rendah seperti beberapa bulan yang lalu, tetapi harga paling tinggi atau harga tengah. Artinya kalau ada terendah berapa, tertinggi berapa dibagi 2, itu yang akan tampil di sini. Makanya kalau harga itu dicantumkan di sini ya. Misalnya harga mulai berapa ya, meskipun di sini misalnya ini 128. Misalnya ya, padahal ada harga yang ukuran S di 120, maka di sini ditulis harga mulai 120 begitu ya. Tetapi dengan catatan itu untuk ketentuan Shopee saat ini ya, karena ketentuan ini masih berubah-berubah. Jadi teman-teman harus sering-sering cek apakah harga yang tampil masih harga tertinggi dan harga tengah atau sudah kembali ke harga terendah ya. Sekali lagi, ini algoritma ini masih berubah-berubah ya. Oke, itu kalau misalnya yang tampil adalah harga paling tinggi, itu kita cantumkan variasi harga di foto. Kemudian warna, ukuran itu tampilkan juga di foto. Kalau ada variasi ya simple aja nih Pak. Contohnya seperti ini nih. Ini kebetulan 4 ya, 4-4-nya masuk. Kalau tidak masuk ya tinggal ditulis warna-warna, apanya merah, apa-apa, tulisan juga nggak apa-apa ya, biar nggak menuin tempat begitu. Kemudian warna, ukuran, terus perhatikan juga ini penting ya, layout itu seperti apa. Layout itu seperti ini. Nah, di Shopee itu ketika kita mencari itu di bagian bawah ini itu akan tertutup oleh promo-promo. Nah, kebetulan ini pada tidak ada tulisannya ya, nggak ada yang nah biasanya ini contoh nih. Ini contoh biasanya di produk solusi yang pada tertutup nih. Ini misalnya penghitam bodi motor ya, misal nih. Nah, ini seperti ini tulisan apa ini, 60 mili ya, tertutup oleh promo. Terus ini juga tertutup oleh promo dan tulisan ad. Kemudian ini juga ada yang tertutup ini ya. Jadi layout harus kita perhatikan ya, jangan sampai waktu bikin foto itu tertutup promo. Kemudian untuk fashion itu wajib ada video asli ya, video aslinya seperti apa itu wajib ada, bahannya seperti apa, jahitannya seperti apa, tunjukkan di video gitu. Nah, ini salah satu contoh formasi yang bisa dipakai ya, tapi tidak wajib diikuti ya. Tapi ini untuk produk baru, ini
powerful ya, seperti ini formasinya. Nah, di Shopee ada slot jatah 9 foto. Nah, itu kita maksimalin semua ya, kita isi semua. Yang pertama yaitu foto utama ya. Foto utama itu kalau bisa full yang paling bagus, misalnya fashion, misalnya jaket ya. Jaket. Nah, ini kan lengkap nih, ini lengkap nih. Warna-warna ada, ukuran ada. Nah, kalau fashion itu simple aja nih, seperti ini misalnya. Ini ya, seperti ini ya. Kalau ini kurang bagus ya sebenarnya ya, kurang bagus, tapi dia sudah 10.000 terjual, jadi nggak begitu ngefek ya kalau sudah terjual banyak. Kita cari yang terjualnya belum banyak deh. Rata-rata udah terjual banyak ya. Nah, nih baru 229 nih, 229. Nah, di gambar utama nih seperti ini nih. Ini simple aja, variasi warnanya ada ya kan. Nah, tapi ini tertutup ya, tertutup lambang Star Plus ya. Layoutnya sekali lagi diperhatikan. Foto utama tampilkan yang utuh ya, seperti ini misalnya. Ini kan bagus ya, simple tapi bagus. Itu foto utama. Kemudian foto kedua itu ketika tampak dipakai full ya, full kalau bisa nih seperti ini. Tampak dipakai seperti apa. Kemudian tampak depan ya, ini kan tampak depan. Kemudian tampak belakang dan samping. Ini kita tampak ya seperti itulah, tampak belakang dan samping. Kemudian foto 5 detail jahitan dan bahan. Foto 6 itu testimoni ya. Testimoni jangan WA, tapi testimoni asli dari produk terjual. Misalnya ini kita klik ya. Di sini di bawah ini kan ada testimoni nih. Nah, ini kalau di HP itu bagus kotak gitu ya. Ini kemudian saya bukan di PC, kalau di HP bagus kotak itu kita screenshot, terus kita taruh di gambar ke-6, kita kasih testimoni. Kemudian foto ke-7 kita kasih deskripsi dan kelebihan produk. Mengapa harus kita cantumkan di foto? Karena perilaku konsumen di Indonesia itu malas baca deskripsi ini. Malas baca yang panjang-panjang begini, maka ini kita taruh di gambar saja ya. Dan kelebihan produknya kita taruh juga di foto ya. Nah, meskipun di deskripsi ditulis lagi, tapi di foto ditulis. Kemudian foto 8 itu variasi kalau ada warna dan ukuran. Kemudian foto 9 itu deskripsi toko dan promo-promo. Di video berapa ya, kita pernah lihat, kita pernah bikin deskripsi toko yang untuk toko baru ya, yang buka 24 jam, toko hari Minggu tetap buka, hal-hal yang toko lain yang sudah mapan tidak lakukan, yang kita lakukan itu ditaruh di foto ya. Kemudian kalau ada promo-promo juga ditaruh di foto ke-9 ya, seperti itu. Ini sekali lagi formasi ini adalah untuk produk baru ya, atau produk yang belum laris. Tapi kalau sudah terjual 10.000, 1.000-an lebih, itu tidak begitu ngefek. Yang penting ada satu foto yang bagus dan indah dilihat, dan video itu kalau sudah terjual ribuan. Kita sedikit praktek, teman-teman bisa lompati ya kalau yang sudah ahli. Misalnya ini kita bikin lewat Canva ya, Canva. Oke, buat gambar ya. Untuk foto di Shopee itu gambarnya bagus 800 kali atau 1000 kali 1000 kita buat. Oke, kita bikin. Nah, kita ikuti coba ini ya, foto utama itu yang paling bagus ya. Misalnya ini kita mau bikin, kita punya produk jaket ya, sebentar ya, jaket. Kalau foto utama jangan begini ya, ini terlihat hanya gambar ini ya, jangan seperti ini. Kalau ini sih nggak apa-apa, ini udah 1000 terjual ya, misalnya jaket. Nah, kita cari yang bagus, jangan ini terlalu ramai juga ya, detailnya malah nggak kelihatan. Jangan terlalu ramai, ini lebih baik dikecilin di samping sini. Nah, ini bagus nih, simple tapi bagus. Ini kita buka ya. Oke, untuk foto utama ini kita, kalau teman-teman ada produknya lebih baik di foto produk sendiri, tapi ini contoh ya teman-teman. Kalau ada produk sendiri silahkan pakai foto produk sendiri, dipakai sendiri, di foto sendiri. Ini ya, ini kita simpan udah. Kalau harganya tidak lebih murah, jangan samakan dengan foto kompetitor. Tapi kalau harganya lebih murah,
boleh disamakan dengan kompetitor, dan apanya semua dipersisin dengan kompetitor boleh kalau harganya murah. Tapi kalau tidak murah, teman-teman buat gambar sendiri. Ini misalnya tadi udah kita download, kita buka, kita buang aja backgroundnya ya, backgroundnya kita buang, ini backgroundnya kita buang, kita download udah, lalu kita upload di sini ya. Nah misalnya begini, untuk fashion nggak usah aneh-aneh, background cukup putih atau kuning atau apa yang nggak usah warna-warni ya. Misalnya seperti ini. Sekali lagi perhatikan layout ya, sisakan sedikit. Di sini biasanya ada promo atau gratis ongkir, ada kan di sini ya. Terus di sini nanti ada lambang star atau star plus, jadi perhatikan layout misalnya begini ya. Kemudian misalnya kita kasih, kalau ada variasi warna kita kasih aja warna ya. Misalnya di sini kita kasih, kalau muat ini dikasih ini, misalnya di sini ada, jadi kita nggak usah nulis. Kalau ada merah, hijau, biru ditaruh di sampingnya sini gitu ya, kalau ada variasi warna. Tapi kalau ya bisa dengan begini biar nggak kelihatan rame banget ya. Ditulis misalnya merah ya, kita ganti foto merah, ganti warna merah, tulis aja di sini merah tuh ya, merah. Kalau ada kuning apa. Kemudian kalau ada ukuran kita tulis juga S sampai dengan XL misalnya. Ini kita tulis juga di sini ya, itu pokoknya diatur-atur lah di mana posisinya agar tidak mengganggu fokus ini ya. Tetap fokusnya harus ke sini. Kemudian kalau masih algoritmanya kalau di sini yang tampil masih harga tertinggi atau harga tengah, sementara kawan-kawan punya harga yang lebih murah di variasi S misalnya, maka di sini ditulis harga mulai berapa yang paling rendah punya kawan-kawan. Sekali lagi dengan catatan kalau algoritmanya masih yang tampil di sini adalah harga tertinggi atau harga tengah sampai saat ini ya. Nggak perlu ditulis COD, nggak perlu gratis ongkir, nggak perlu yang macam-macam, cukup di sini. Nggak perlu ditulis detail bahan apa, nggak perlu ya. Simple aja. Nanti detail bahan dan sebagainya di foto berikutnya. Untuk di foto utama simple aja. Backgroundnya cukup putih atau kuning ya. Yang nyolok-nyolok ketika taruh di sini itu langsung kelihatan. Ya, kalau putih kan rata-rata ya tidak langsung menangkap pandangan ya, tapi kalau kuning misalnya backgroundnya kan menangkap pandangan ya. Oke, seperti itu aja. Ini contoh foto utama ya. Ukuran dicantumkan, warna kalau ada variasi dicantumkan. Kalau harga terendah S-nya yang tampil di sini bukan harga terendah ya, maka cantumkanlah juga harga terendahnya di sini seperti itu. Oke, itu salah satu contoh untuk fashion ya. Oke, ini untuk fashion. Berikutnya untuk kategori elektronik ya. Elektronik saya bedakan menjadi dua ya, elektronik branded atau merek dan elektronik non-branded ya. Untuk elektronik branded contohnya ya Philips, Sanyo, kalau komputer ya Logitech apa gitu. Itu contoh elektronik branded. Tapi kalau yang bukan branded ya yang impor-impor itu ya, produk-produk impor. Nah, untuk elektronik branded foto tidak terlalu ngefek ya. Lebih ke perangnya itu lebih ke harga dan ulasan ya. Cukup clue-nya adalah simple, jelas ya. Tidak wajib real pic juga, teman-teman ngambil dari Google juga tidak masalah kalau produk elektronik branded. Kemudian jangan lupa masukkan lambang original ya. Kalau untuk Shopee ada lambang original belum ditolak, tapi kalau untuk TikTok kadang ditolak ya. Kemudian masih sama, kalau ada variasi harga dicantumkan di foto. Masih sama juga dengan fashion, layout diperhatikan agar kalau ada promo, gratis ongkir dan lambang star tidak tertutup. Kemudian ada video asli, video juga tidak harus asli, yang ngambil di Google, di YouTube juga bisa ya. Formasinya itu seperti ini. Foto utama ada lambang original kalau bisa
ya, wajib ada lambang original. Nah, kemudian deskripsi ya, foto 2 itu cukup, nggak perlu lengkap-lengkap ya, karena biasanya orang yang nyari produk branded itu sudah tahu bentuk aslinya ya gitu. Deskripsi ya, di situ masukkan original dan kelebihan produk, kemudian tampak depan, tampak samping ini bisa dalam satu foto ya, kemudian testimoni dan deskripsi toko dan promo-promo seperti di fashion tadi ya. Kemudian kalau untuk elektronik non branded, produk-produk impor itu cukup simple juga ya. Kemudian harus jelas ya, kalau produk impor itu wajib real pic ya. Beda dengan kalau produk non branded tidak mengambil dari Google, nggak apa-apa. Kalau ini wajib foto asli. Ini sekali lagi ini untuk produk baru ya. Kemudian kalau ada variasi harga, cantumkan harga termurah di foto. Kalau algoritmanya masih seperti saat ini, yang tampil adalah harga tertinggi dan harga tengah. Kemudian perhatikan layout ya, agar tidak tertutup lambang gratis ongkir, lambang star ya. Kemudian ada video asli ya, tidak asli tidak apa-apa, ngambil dari marketplace luar negeri juga boleh ya. Formasinya foto utama ya, foto utama simple aja ya, simple dan jelas. Kemudian foto 2 adalah fungsinya apa, kemudian fungsi dan kelebihan. Kemudian foto 3 tampak depan, belakang dan samping bisa dalam satu foto. Kemudian kelebihan produk, testimoni dan deskripsi ya. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Misalnya kita mau jual mouse Logitech ya, Nah, Logitech hanya seperti ini ya, simple, tidak harus real pic, ngambil dari Google bisa. Cantumkan original ya, nggak kalau bukan official store nggak usah official store, tulis aja di sini original ya, seperti itu. Nah, tuh di sini yang main adalah perang harga ya. Kalau produk branded original ya, gambar tidak berlalu ngefek, tapi yang berpengaruh adalah harga dan ulasan, seperti itu ya. Gambarnya simple, ini lebih simple kalau produk branded ya, bikin foto utamanya lebih simple. Kemudian untuk non branded misalnya blender deh. Nah ini kan merek-merek nggak jelas ya. Nah kalau merek-merek nggak jelas ini foto utama nih jelas. Kalau Miyako udah cukup jelas sih. Misalnya ini, nah ini kan merek gak jelas nih. Ini jangan seperti ini aja. Ini kebetulan sudah, ini kebetulan biasanya kalau ini contoh ini seperti ini nih. Ini kan mereknya nggak jelas nih ya. Seperti ini nih bagus nih, baru terjual 98 tapi bisa naik ke atas ya, karena fotonya real pic nih. Ini akan powerful lagi kalau dilengkapi seperti ini tadi ya. Fungsinya apa ya, meskipun ini bisa ditulis di deskripsi, tapi rata-rata orang Indonesia itu malas baca deskripsi ya. Kemudian tampak depan, belakang dan samping real pic-nya dimasukkan ya. Kemudian kelebihan produknya juga ditulis. Kemudian testimoni, itu testimoni jangan ngambil testimoni WA, tapi testimoni dari ini misalnya di sini. Nah ini kan kalau dari HP kotak ya, itu di screenshot. Kemudian deskripsi toko ya, yang toko kelebihan teman-teman buka 24 jam, hari Minggu tetap buka. Kemudian kalau ada promo-promo juga dimasukkan ya. Ini untuk elektronik ya. Nah selanjutnya kita masuk ke produk solusi. Contoh produk solusi itu apa? Produk solusi itu ya penghitam bodi, penghilang baret, terus penghilang kerak kamar mandi, pembersih panci wajan, seperti itulah produk-produk solusi. Skincare misalnya ya, itu thumbnail sangat penting ya. Thumbnail itu kayak di YouTube dulu yang heboh gitu. Nih contohnya misalnya ini ya, misalnya pokoknya thumbnail itu mau putih dalam seminggu ya, mau putih dalam semalam, misalnya itu thumbnail ya, seperti itu. Di sini dicantumkan itu contoh thumbnail ya. Thumbnail sangat penting. Terus foto detail ya, detail produk tidak begitu penting ya. Kalau di produk solusi dia nggak akan memperhatikan fotonya ya, tapi manfaat dan kelebihan produk ini yang penting
cantumkan di foto. Kenapa harus milih produk ini tidak produk yang lain ya. Kemudian perhatikan layout itu seperti ini. Kalau produk solusi itu rata-rata ini ya, ini pada tertutup tulisan ini gratis ongkir instan gitu ya, kan tertutup nih, tertutup ya. Ini ada yang tertutup ya, perhatikan layout tertutup apa, Star Plus sama tertutup ini ya. Penting itu ini manfaat dan kelebihan produk. Misalnya meskipun di deskripsi ditulis tapi di foto dimasukkan ya. Oke, contoh ini contoh formasi, salah satu pilihan teman-teman, boleh diikuti boleh tidak. Foto pertama yaitu foto utama wajib berthumbnail ya. Kalau skincare misalnya putih dalam 1 hari. Kemudian kalau penghitam baret ya hitam permanen 10 tahun misalnya. Kemudian kalau ada variasi cantumkan harga ya, kalau algoritmanya masih saat seperti sekarang ya. Kalau misalnya ada variasi harga 10.000 sampai dengan 50.000 punya teman-teman, cantumkan harga terendahnya di foto ya. Kemudian manfaat produk foto kedua ya. Deskripsi di foto ketiga ya. Kalau bahan-bahannya alami tulis aja bahan-bahan alami, terbuat dari bahan alami. Kalau skincare ya, kelebihan dari kompetitor ya, ini hampir sama dengan manfaat produk ya. Kemudian foto kelima testimoni. Kalau produk solusi itu wajib, testimoni itu wajib ya. Kalau Shopee ambillah testimoni dari ulasan di Shopee. Kalau Tokopedia ambillah dari Tokopedia. Jangan dari WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu bisa dibuat. Sekarang konsumen sekarang sudah pinter ya. Kemudian foto keenam yaitu deskripsi toko ya, yang powerful dan promo-promo. Itu kalau produk solusi ya, produk solusi atau skincare itu hampir sama. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Saya nggak usah banyak praktek membuat fotonya, pernah saya praktekkan di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan foto atau video real pic ya, teman-teman bisa, kalau produk sendiri lebih gampang ya. Teman-teman juga bisa membeli produknya kalau ada modal, kemudian bisa minta ke supplier. Kalau teman-teman reseller ya, ambil dari ulasan pembeli seperti ini misalnya. Ini misalnya ya, diambil aja dari ulasan-ulasan pembeli itu, atau dari kompetitor juga boleh, dari marketplace luar negeri ya. Kalau produk impor kemudian ambil dari TikTok, itu gambarnya bagus-bagus, videonya bagus-bagus ya. Kemudian kalau produk sendiri ya lebih gampang ya. Kemudian itu wajib ada video real pic ya. Ini zamannya sudah berbeda ya, orang itu mau membeli kalau ada video real pic-nya dan lakukan live ya. Ini wajib ya, tren belanja sekarang adalah belanja via live ya, untuk mengetahui bentuk asli dari produk tersebut ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya, kawan-kawan. Silahkan, ini tidak harus diikuti tapi ini sudah saya praktekkan dan powerful. Sekali lagi catatannya, ini adalah untuk produk baru ya. Produk baru wajib kerja lebih ekstra. Untuk produk yang lama yang terjual sudah ribuan, ulasan sudah banyak, foto tidak begitu penting, akan lebih penting di perang harga dan perang ulasan ya. Itu saja kawan-kawan, silahkan dipraktekkan yang sederhana ini sebelum teman-teman nanti iklan ya. Berarti kita sudah bahas poin ketiga ya. 1 sudah kita bahas, membuat ulasan sudah, mendapatkan harga murah sudah, foto yang sudah. Berikutnya kita akan bahas gratis ongkir, mungkin nggak usah ya, ini kan sudah dibahas di video pertama ya, pertama atau kedua. Untuk yang responsif itu nanti ini ada triknya, nanti ini kita buat dalam satu video ya. Sudah saya buat tapi belum saya edit. Oke, seperti itu aja. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman jangan asal iklan ya, karena justru akan boncos. Persiapkan dulu, posisikan kita sebagai konsumen dengan memenuhi ke-7 faktor ini. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih digunakan oleh orang lain, maka pahalanya akan tetap mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.